12 bulan Hijriah. Ayo kita sama-sama. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, merepet enggak krungu mbah apa diomongi enggak ngerti awak. 12 bulan bisa kita nggak hafal, tapi kalau Januari, Februari, Masya Allah, sampai Desember hafal. Kadang anak lahir sesuai sama tahunnya, tanggalnya, bulannya. Lahir Januari, dibikin nama anaknya Januarina. Lahir bulan Juli, Juliana. Lahir Agustus, Agustina. Lahir bulan Desember, Desemberina. Maksa kali. Saking pinginnya supaya ketahuan bulannya. Padahal kita orang Islam punya namanya tahun baru. Itulah tahun baru Islam. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Sawal, Zulqa'edah. Ayo anak-anak, siapa yang bisa Ustaz kasih duit? 12 kali. Biar ngerti Papa ayo ngali lali kok. 12 bulan, Bu. Itu pun kita lupa. Dari 12 bulan ada 4 bulan yang diharamkan. Apa itu menurut para ulama? Pertama Zulqa'edah, Zulhijjah, Muharram, dan pindah ke belakang Rajab. Ini bulan yang diharamkan. Kenapa dikatakan bulan haram, Ustaz? Karena bulan ini nggak ada, Bu, perang. Bulan ini nggak ada perkelahian. Bulan ini baik-baik semua. Bulan ini damai. Bulan ini nggak ada SKT. Nggak cakapan. Ini satu komplek ada nggak yang nggak cakapan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabar ibu-ibu, sehat? Bapak-bapak juga sehat ya. Saya doakan mudah-mudahan sehat selalu. Mudah rezekinya, berkah umurnya, dijauhkan dari bala, dimudahkan dalam setiap urusannya, dan dilunasi yang banyak utang-utangnya. Giliran utang aminnya kenceng. Nampak kali iuran rumahnya belum selesai. Masya Allah. Alhamdulillah, hamdan syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallah. Hormat, salam dan ta'zim saya buat ayahanda Pak Irwansyah. Beliau ini sahabat saya di Masjidil Haram dengan ibu saat melaksanakan ibadah umroh. Perkenalan pertama, ternyata lanjut perkenalan seterusnya melalui via telepon, via WA. Alhamdulillah persaudaraan tidak putus. Bukan hanya di tanah haram, ternyata dilanjutkan di tanah air. Juga seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu, seluruh warga komplek Gria Mencirim minimalis. Kelihatan dari orangnya datang minimalis. Ya kan? Tapi alhamdulillah kita tidak lihat jumlahnya, tapi lihat keikhlasannya. Karena memang bukan jumlah banyak yang mau dilihat, tapi inilah nanti calon-calon penghuni surganya Allah. Nanti kita ini saling lihat sama-sama yang lain. Jadi sama-sama kawan lihat, mana si Polan, cari-cari.
untuk satu masuk surga. Jadi nanti ini kita masuk surga, lihat-lihat. Kalau ada kawan belum masuk surga, panggil. Karena dia dulu kita sama ngaji. Jadi nanti Bapak Ibu kalau udah masuk surga, kelihatan Ustadz Irwanto nggak ada. Ustadz Irwanto kok nggak ada di surga? Mana dia? Mungkin dia berada di surga VIP. Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita awali pertemuan kita ini dengan memuji Allah dengan kalimat Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mudah-mudahan lazimnya lisan kita untuk berzikir mengingat Allah, kelak nanti kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin. Ya Rabbal. Salawat dan salam kepada Rasul kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Yang kita berharap bukan cuma di dunia ini, nanti kita berbanyak berselawat dan mendapatkan syafaat nanti kelak di akhirat. Yang paling penting itu bukan kita mengaku menjadi umat Rasul, tapi yang paling penting kita diakui jadi umat Rasul. Kalau ngaku-ngaku banyak yang sok hebat, banyak yang sok kenal. Mohon maaf, ibu-ibu kenal nggak dengan Gubernur Sumatera Utara? Siapa? Edi Ramayadi. Permasalahannya Pak Edi kenal nggak sama ibu? Saya pribadi jujur kenal betul dengan gubernur kita. Saya kalau ketemu Pak Edi, cuman masalahnya dia nggak kenal. Kau siapa katanya? Sakit perasaannya. Bukan sakitnya bukan cuma di sini. Bayangin kita nanti bertemu dengan Rasulullah di padang mahsyar. Saat bertemu dengan Rasulullah di akhirat. Ya Rasulullah, ana ummati ya Rasul. Aku ini umatmu. Kata Rasulullah, kau siapa? Masya Allah. Lalu bagaimana agar Rasulullah kenal dengan kita? Caranya pendekatan. Bagaimana gubernur supaya kenal dengan kita? Deketi dia. Bagaimana cara pendekatannya? Kita nggak perlu cari-cari muka. Carinya adalah perbanyak berselawat kepada Rasul. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Lazimkan, basahkan lisan kita untuk bersalawat pada Rasul. Salawatnya terserah. Boleh dengan salawat badar. Salatullah, salamullah ala ta'a Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Boleh. Atau yang lagi hit, atau yang lagi puber anak-anak zaman sekarang. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Jangan dilanjutin, ujung-ujungnya iwa peye. Yang penting mau salawat. Ajarkan anak-anak kita, Bu. Anak-anak tuh di rumah tuh banyakin salawat. Ayo baca salawat. Kenapa kita butuh berselawat? Karena kita butuh syafaat dari Rasul. Dunia ini memang kelihatannya nggak nampak manfaatnya, tapi nanti di akhirat Rasulullah itu ummati ta'al, ummati huna. Lalu ditanya oleh Jibril, ya Rasulullah, ya dari mana kau tahu itu umatmu?
Kata Rasulullah, kelihatan dari wajahnya mereka yang selalu membasahkan lisannya dengan berselawat kepadaku. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bu, ibu kalau mampamanya bangun pagi payah kali banguni suami untuk sholat subuh, salawatin di telinganya. Salatullah, salamullah. InsyaAllah bangun dia. Ada juga yang ngadu, udah ku selawatkan juga Ustaz. Memang payah kali lakiku ini bangun. Selawatnya ditutup, ganti lagu. Ada lagunya Ustaz? Ada. Apa? Bila Ijrail datang memanggil, InsyaAllah bangun dia. Cuman kalau ditempeleng aku nggak tanggung jawab. Ayo selawat mulai dari sekarang, rajinkan untuk selawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang tua kami, bapak-bapak, saya hadir malam hari ini bukan karena kemarin undang-undangan itu saya nggak bisa datang, mungkin asbabnya karena memang tidak pas waktunya. Malam ini saya ditemani oleh sahabat saya, Ustadz Ahmad Yasir. Beliau ini juga Ustadz yang sedang viral karena ketenaran beliau, ya bisa memecahkan durian pakai kepala. Masya Allah. Enggak ya. Dengan ini beliau juga adalah owner salah satu pengusaha dan juga Ustadz. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, malam ini kita tidak rasa kita sudah di penghujung bulan Zulhijjah, tepatnya di tanggal 28. Hitungan besok 29, lusa 30 selesai, masuk 1 Muharram. Bayangkan kita mestinya senang dan bangga adanya tahun baru Islam. Saya jujur waktu diundang Pak Irwan, Ustadz, iya bisa nggak mengisi nanti malam minggu Ustadz, acara apa? Penyambutan Muharram. Saya senang, padahal maaf bukan sombong. Malam ini ada acara di wali kota, tapi saya pilih datang kemari. Kenapa? Karena di sana saya nggak diundang. Ya, bukan hebat kali, enggak. Di sana saya nggak diundang. Kalau di sini kan diundang. Jelas Pak Irwan ya? Jadi saya nggak bangga kali, enggak. Jadi bukan hebat-hebat kali Ustadz Irwanto itu, enggak ada apa-apanya. Cuman saya mau bilangin aja, di sana ada acara, cuman saya nggak ke sana. Kan kurang kerjaan saya ke sana. Artinya masih ada hati nurani bapak-bapak, ibu-ibu membuat acara Islami. Masya Allah. Karena sekarang orang sudah sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit haram, bikin maulid haram, bikin Isra Mi'raj haram, bikin Muharram haram. Masya Allah. Padahal bayangin tuh, dengan adanya kegiatan ini kita kumpul bareng, ngaji bareng, silaturahim bersama, saling tanya kabar. Inilah yang paling disenangi oleh Rasulullah. Apa itu? Menyambungkan tali silaturahim. Kalau ada orang tidak datang, ya nggak apa-apa. 2 kali ruginya. 1, tidak dapat ilmu. 2, tidak dapat jeda. Padahal jelas ini. Kita duduk dapat minum, dapat roti. Mana nanti pulangnya dibontoti kalau ada. Kalau nggak ada ya SMS saja lah, Firman. Nggak bercanda. Artinya kenikmatan kita masih mau memperingati Muharram luar biasa. Walaupun kita tetap jaga protokol kesehatan, nuansa COVID. Karena Bu, Masya Allah, dengan adanya COVID ini udah hampir jalan 2 tahun ini. Udah mulang tahun kedua dia ini COVID nih. Dengan adanya COVID, bayangin Pak, semua penyakit hilang. Maka beruntung. Coba tengok, orang asam lambung masuk rumah sakit, COVID. Gigi denyut, COVID. Pokoknya semua penyakit hilang gara-gara COVID. Kecelakaan, mati. Entahlah, awak pun nggak tahu lah itu. Pokoknya gara-gara COVID semua orang kopat-kapit. Ada ku tengok orang yang COVID ini takut betul, ada. Bukan kita nggak takut Bu, ini virus, memang ada, tapi jangan terlalu berlebihan. Takut pakai masker, double, kemana-mana nggak pernah mau, ke masjid nggak pernah mau, salaman nggak pernah mau datang, sama bini sendiri curiga, asal pulang pengajian bininya, kau dari mana Dek? Pulang pengajian Bang, masuk kamar mandi dulu, ganti pakaian kau tunggu di kamar mandi 3 jam. 3 jam bini kamar mandi.
Terakhir bini tadi pun udah kering baru masuk kamar. Coba bayangin tuh. Ada yang model takut sekali. Ada yang kedua sama sekali nggak takut. Mana kopi tuh mana? Biar ku makan. Ada. Ada yang ketiga kadang takut, kadang enggak. Kadang pakai masker, kadang enggak. Disuruh pakai masker ditaruh di leher. Untuk apa coba? Enggak, aku enggak nyindir. Udah, nggak usah dinaikkan. Udah ketahuan ibu yang pakai masker di leher itu. Boleh jaga kesehatan. Setuju, Bu? Bayangin orang masuk masjid ini, mana ada yang jorok, betul nggak, Bu? Mau masuk cuci tangan, cuci kaki, cuci wajah, sampai maaf, lubang kemaluan pun harus kita cuci mau masuk ke masjid ini. Begitu takutnya kah kita dengan keadaan ini, sehingga kita tinggalkan Allah. Saya bukan berarti saya sombong dengan adanya kopi ini, saya nggak takut. Saya takut. Saya juga dosen salah satu di dunia kesehatan. Saya tahu ini virus yang bisa membahayakan sewaktu-waktu. Tapi jangan berlebihan menanggapinya. Sehingga tidak mau sholat, cuci tangan. Asal masuk rumah cuci tangan. Bertamu awak cuci tangan. Cuci tangan aja. Tapi nggak disuruh makan. Sampai putih tanganku cuci tangan aja. Saya mau bilangin buat ibu bapak. Jangan sampai tinggalkan masjid gara-gara ketakutan kita yang tidak beralasan. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'i wa naqsi minal amwal. Allah akan uji dan kita coba dengan rasa ketakutan. Ini kadang kita kalau takutnya beralasan nggak apa-apa. Ini nggak. Ke masjid takut, tapi ke kafe enggak. Ke masjid takut, tapi ke mall enggak. Ke masjid takut, tapi ke sekolah enggak. Bayangin, Bu. Sekarang sekolah masih tutup, ada yang daring. Saya kebetulan anak saya daring. Istri saya kerja, saya ngajarin. Anak daring, aku darting. Darah tinggi, Bang. Beliau juga ngajarin anaknya tuh, darah tinggi. Bayangkan anak SD kelas 1 baru masuk, disuruh nulis satu buku. Disuruh nulis matematika, mati kita. Ini betul nggak? Aku bilang sama orang, udahlah kalau nggak gitu aku aja gurunya, biar aku aja yang digaji. Anak daring, kita darting, Pak. Begitulah kondisi kita hari ini. Kalaupun itu kita takutkan, tafadhol. Saya pernah lihat anak-anak pergi sekolah, Bu. Pakaian biasa. Kutanya, mau kemana kalian? Gue bilang, mau pergi sekolah, Ustadz. Kok pakaian kalian gitu? Gue bilang, biar jangan tahu corona, Ustadz. Rupanya kalau kita pakaian sekolah, corona tahu, Mak. Makanya pakaian biasa. Iya. Bu, saya mau bilangin begini. Bukan karena kita sombong, karena kita nggak takut, enggak. Kita tetap waspada. Ikuti peraturan pemerintah kalau kita dilarang. Tapi jangan berlebihan. Ada masjid, Bu, sholat 1 meter jaraknya. Ngaji satu sono. Udahlah orangnya cuma 7 orang. Ngajinya jauh-jauh. Nengok ustadznya pun kadang ada, kadang nggak ada. Lebih sering nggak ada, udah nggak ada lagi ustadz itu katanya. Begitu dibuka 2 ustadznya, oyong deh udah. Tapi yang lucunya habis pengajian, foto nempel bersama. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bu, saya mau bilangin, dari dulu penyakit ada. Dulu ada namanya penyakit flu burung. Betul, Bu, Pak. Hilang flu burung, masuk flu babi. Hilang flu babi, masuk MERS. Hilang MERS, masuk Ebola. Hilang Ebola, masuk penyakit Zika. Hilang penyakit Zika, masuk penyakit SARS. Hilang SARS, masuk penyakit Corona. Coba mau saya tanya. Dari dulu ada penyakit, dokter semakin hebat. Penyakit aneh-aneh. Kenapa coba? Apa karena Tuhan sudah mulai bosan melihat tingkah laku kita? Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita? Coba kita tanya pada rumput yang bergoyang. Ho ho ho. Ho ho ho. Ho ho ho. Kata siapa, Bu? Kata saya barusan. Cuman Ebit yang bilangin. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Makanya dengan adanya wabah ini, bukan kita makin jauh, tapi makin dekat. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau
Jikalau saja penduduk negeri ini beriman kepadaku, kata Allah, beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakati minas samai wal ard. Allah turunkan keberkahan itu dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu, tapi banyak kita yang kufur, banyak kita enggak bersyukur. Fa'aghadnahum bima kanu yaksibun. Aku turunkan azab, kata Allah, itu karena perbuatanmu sendiri. Jadi ternyata ini karena perbuatan kita. Allah tidak pernah zalim. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah itu tidak memberikan suatu ujian di luar daripada kemampuan kita. Karena kita mampu diuji, dites. Makin mau nggak datang orang ke masjid? Di musola dibuka, ada nggak orang ke musola? Ada juga yang ngadu kemarin Pak Irwan. Apa katanya? Ustadz, apa Pak? Masjid kami ditutup Ustadz. Jadi Pak, nggak bisa sholat. Oh, pengajian tutup Ustadz. Oh. Dulu waktu dibuka Bapak ke masjid, memang nggak juga Ustadz. Memang nggak pernah ke masjid, ada aja alasannya ya kan. Masya Allah tuh. Makanya malam hari ini dengan momen kita menyambut Muharram, ayo hijrah kita. Apa itu hijrah? Berpindah. Kalau Rasulullah berpindah dari Mekah ke Madinah, karena memang di Mekah beliau waktu berjuang 10 tahun Rasulullah berjuang di Mekah, tidak berhasil berangkat ke Madinah, dia berjuang di sana 13 tahun, terbalik di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun, nggak berhasil di Mekah, dia hijrah. Kalau kita nggak gitu lagi. Ibu hijrah bukan dari komplek ini pindah ke Medan, enggak. Tapi hijrah kita adalah dari kemarin kita berbuat kemaksiatan, pindah hijrah untuk berbuat kebaikan. Kalau kemarin kita sholatnya jarang, kali ini diperbanyak. Kalau kemarin kita sedekahnya sedikit, hari ini makin rajin. Itu hijrah yang bagi kita. Agar apa? Agar kita kembali lebih baik. Jadi momen Muharram itu adalah tahun baru agar kita bisa lebih baik. Bu, Allah berfirman dalam ayat Al-Quran. Allah bersumpah dalam ayat itu. Apa kata Allah? Wal asri. Demi masa. Demi waktu. Karena waktu kadang nggak terasa. Coba bayangin. Kayaknya baru kemarin kan Bu, Idul Fitri. Masuk Idul Adha. Nggak berapa lama, sebentar lagi masuk Ramadan lagi. Waktu nggak terasa. Baru kemarin kayaknya Minggu. Udah besok Minggu lagi. Ya nggak Bu? Baru kemarin Jumat. Kayaknya baru kemarin Jumat, ini udah mau Jumat lagi. Kayaknya baru kemarin bayar iuran, ini udah ditagih lagi. Enggak terasa waktu itu berjalan. Kenapa? Ini salah satu tanda-tanda waktu tidak terasa. Ini tanda-tanda akhir zaman. Hati-hati itu. Waktu nggak terasa. Maka Allah mengatakan demi waktu. Kemarin kayaknya kita masih 1442, sekarang udah masuk 1443. Bayangin. Masuk lagi 1440, terus waktu nggak terasa berjalan begitu saja. Maka kata Allah, illal ladzina amanu, merugilah orang kecuali orang-orang beriman, wa amilus solihah, dan orang-orang yang melaksanakan amal soleh, wa tawasau bil haq, saling ingat mengingatkan dalam kebaikan, wa tawasau bis sabr, dan ingat mengingatkan dalam kesabaran. Malam hari ini saya mau ceritakan sedikit tentang peristiwa yang ada di bulan Muharram. Kok bulan Muharram ini kenapa dikatakan dia bulan Muharram? Karena bulan ini bulan yang haram. Di antara 12 bulan ada 4 bulan haram. Siapa di sini ibu-ibu yang hafal 12 bulan Hijriah? Ayo kita sama-sama. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Zumadil Awal, merepet nggak kerungu bopo diomongi nggak ngerti ya Pak. 12 bulan bisa kita nggak hafal, tapi kalau Januari, Februari, Masya Allah, sampai Desember hafal. Kadang anak lahir sesuai sama tahunnya, tanggalnya, bulannya. Lahir Januari, dibikin nama anaknya Januarina.
Lahir bulan Juli, Juliana. Lahir Agustus, Agustina. Lahir bulan Desember, Desemberina. Maksa kali. Saking pinginnya supaya ketahuan bulannya. Padahal kita orang Islam punya namanya tahun baru. Itulah tahun baru Islam. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Sawal, Zulqa'dah. Ayo anak-anak, siapa yang bisa Ustaz kasih duit? 12 kali. Biar ngerti Papa ayo ngali lali kok. 12 bulan, Bu. Itu pun kita lupa. Dari 12 bulan ada 4 bulan yang diharamkan. Apa itu menurut para ulama? Pertama Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan pindah ke belakang Rajab. Ini bulan yang diharamkan. Kenapa dikatakan bulan haram, Ustaz? Karena bulan ini nggak ada perang. Bulan ini nggak ada perkelahian. Bulan ini baik-baik semua. Bulan ini damai. Bulan ini nggak ada SKT. Nggak cakapan. Ini satu komplek ada nggak yang nggak cakapan? Ada model begitu. Satu komplek bisa nggak cakapan. Maka bulan ini Bu damai. Jangan ada. Ayo ngomong. Jadi Ustadz nanti habis bulan Muharram Ustadz lanjutkan lagi. Lanjutkan baikannya. Jangan lanjutkan ributnya. Bisa satu tetangga nggak cakapan loh. Rugi kali loh Bu. Rumahnya di sini, rumah dia di sini. Dia mau lewat paksa dari pinggir, terakhir masuk paret. Gara-gara nggak mau nyebrangin wak tadi. Bayangin tuh. Jadi gimana? Rugi. Yuk, bulan ini Muharram, samain. Muharram ini peristiwa yang dahsyat banyak di bulan Muharram itu. Pertama, diampunkannya Nabi Adam alaihissalam saat minta ampun kepada Allah saat dia pernah melakukan kesalahan. Ibu-ibu, Bu, pernah nggak kita dengar apa dosa Nabi Adam? Ya, memakan buah kuldi. Dosanya berapa kali? Sekali. Minta ampunnya, ada ulama mengatakan 40 tahun dia sujud di depan Allah, minta ampun 40 tahun. Minta ampun kepada Allah. Makanya sering kita baca doa Nabi Adam. Apa Bu? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku ini orang zalim ya Allah. Aku ini pernah berbuat kemaksiatan ya Allah. Aku ini salah ya Allah. Maka ampunkan aku ya Rabb. Andai engkau tidak ampunkan aku, maka termasuklah aku orang merugi, duhai Allah. 40 tahun Pak Adam minta ampun. Dosanya 1, minta ampunnya 40 tahun. Kalau kita kayak mana Bu? Dosa bertahun-tahun minta ampun sekali-sekali. Itu pun antara menggulung sejadah sama ngelipat telekung. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sambil nonton sinetron. Begitu duduk langsung nonton. Ku menangis membayangkan itu pula. Orang istighfar dia nangis. Bu, peristiwa Nabi Adam. Saat itulah dia diampunkan oleh Allah karena dia diletakkan di bumi. Adam di India, Hawa di Jeddah. Bertemu mereka dalam satu bukit namanya Bukit Jabal Rahmah. Makanya kalau orang berangkat haji, orang kan berbondong-bondong ke situ. Padahal bukan di atas, di bawah tuh. Pertemuan mereka ditemukan oleh Allah tanpa kesengajaan mereka, tapi skenario Allah. Adam tuh capek nyariin, kemanalah Hawa nih? Kemanalah Siti Hawa nih? Siti Hawa juga bilang, kemanalah Nabi Adam nih? Aku udah capek nyariinnya. Akhirnya dia duduk di batu Bu, di Jabal Rahmah. Adam pun juga duduk nyandar, tangannya selonjor. Nabi Adam pun selonjor, ketemu tangannya, plek, langsung ditengok. Karena anak-anak muda sekarang gitu modelnya. Adam, Hawa, gitu sih. Pokoknya kayak di India itulah begitu. Akhirnya mereka bertemu, itulah Bukit Jabal Rahmah, di mana tempat mereka bertemu. Sekarang salah, orang datang ke situ minta jodoh, tulis nama, tempel di batu. Padahal terbalik. Doa boleh, keinginan silahkan, tapi jangan syirik. Ini banyak orang yang ditulis nama, ditempel, kadang batunya dispidolin.
Saya kalau duduk di situ, Bu, biarkan jamaah naik, saya duduk, ku tengokin di batu itu. Ada juga orang Medan ku tengok. Uco, PS, Butet. Imah. La ilaha illallah. Biasanya orang Medan itu. Tulis nama itu. Padahal nggak ada tuh. Peristiwa itulah di kapan itu? Peristiwa itu terjadi pada bulan Muharram. Ada lagi Ustaz, peristiwa dahsyat. Apa itu? Peristiwanya Nabi Ibrahim selamat dari bakarannya Raja Namrud. Dibakar, Pak. Bukan nggak ngeri. Kita kena api rokok aja pun tercusut sakit. Ini beliau dibakar hidup-hidup. Satu helai rambutnya pun tidak ada yang terbakar. Kenapa? Allah mengatakan dalam ayat Al-Quran, Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah engkau dan selamatkan Nabi Ibrahim. Bu, amalkan ini kalau ibu lagi masak. Tapi jangan coba-coba ngetes. Kayaknya aku tes lah dulu ini. Letakkan api, pegang. Ya naru kuni bardan wa salaman ala wak butet. Gosong wak butet tuh. Jangan coba-coba. Jadi gimana Ustaz? Boleh kalau kita lagi kepepet bacain ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Itu kejadiannya kapan? Bulan Muharram. Ada lagi Ustaz, peristiwa lebih dahsyat. Apa? Nabi Nuh kapalnya berlabuh karena pada saat itu tenggelam. Bu, tahu nggak Ibu? Nabi Nuh itu usia terlama 960 tahun. Para ulama berbeda pendapat. 960 tahun umurnya, tapi yang luar biasanya beliau berdakwah nggak berhasil. Kenapa Pak? Karena istrinya, anaknya durhaka. Kita ini pun kadang begitu Pak. Kita nih bisa hebat kalau istri kita dukung. Kita ini kan yang tahu aib kita ini bini kita Pak. Semenggebu-gebu apapun ceramah yang kita lakukan, kata bini kita, tahu kali aku bang, siapa kau bang? Halah, nggak usah banyak cakap lah kau bang. Kalau itu yang dibilang kemana-mana, habis karir kita semuanya. Kenapa? Karena maaf buang angin kita pun dia tahu. Dulu sebelum menikah, buang-buang angin pun malu Pak. Duduk, kenapa bang? Nggak apa-apa. Kok agak gelisah? Nggak apa-apa. Padahal begitu keluar, balik lagi. Kemana tadi bang? Enggak apa-apa, nengok-nengok angin. Padahal buang angin. Begitu sudah menikah, mulailah buang angin pun agak-agak malu. Maaf ya dek, nggak apa-apa bang. Supaya sehatnya itu. Anak satu udah mulai bunyi. Tuh, kentut kau bang. Ya namanya masuk angin. Tapi janganlah pula bersuara. Jadi kalau nggak bersuara lebih parah lagi lah. Kalau nggak bersuara baunya terasa. Begitu anak dua sambil lewat, bang janganlah kau kentut di muka aku bang. Yang namanya nggak sengaja. Anak tiga lomba-lombaan, tut, kejar-kejaran orang tuh. Macam kau aja pun bisa bang, aku pun bisa katanya. Anak pun ikut. Begitu memang tuh. Hancur Pak, kalau memang kita mau dibuka aib sama keluarga kita. Makanya Nabi Nuh tuh nggak berhasil karena istrinya juga mengikut memprovokasi. Anaknya Bu namanya Kan'an. Begitu dibuat perahu, nampak mimpilah Nabi Nuh. Dibilangnya supaya bikin perahu. Akhirnya dibikin perahu. Lalu dibilang pada anaknya, Kan'an, apa? Sebentar lagi mau banjir nak. Alah banyak kali cakap ayah. Udahlah nanti ikut sama ayah nak naik kapal supaya kau selamat. Nggak mau. Nanti kalau kau tenggelam. Ini kalau tenggelam aku naik ke atas gedung. Gedung nanti pun rata nak. Naik ke atas bukit. Bukit pun juga disapu sama air nak. Ke gunung. Gunung pun juga nak. Udahlah nak kau ikutlah sama ayah. Nggak mau. Bayangin Pak. Tetap ngotot dia. Akhirnya memang ditunjukkan oleh Allah kehebatannya, kekuasaannya. Mulai Bu banjir. Naiklah semuanya. Hewan-hewan binatang ini cikal bakal itu naik, manusianya yang pengikut sedikit yang ikut Pak naik. Begitu udah naik namanya ayah Pak masih juga nanya anaknya. Ditengoknya kumpulan-kumpulan banyak orang, ditengoknya orang-orang Jawa. Mas apa keto anakku nggak nangkini mas? Copo Wak? Kan'an, oh nggak eneng mak nangkini mak.
Jadi nandi, bo kami pun nggak ketok wak. Tak rasa rono wak. Iku yang kumpulan wong karo wak. Jumpa ketemu orang karo. Opal, kai, lit anakku jenda pal. Ayolah lit. Engko daramindu, unoku kudarami kekeliling palanai lat udah anakku yang dapal. Aku pelanai kuidah ke jenda pal. Jadi ya, ku keple kumpulan kalak si Malungun lit ijah kumpulan si Malungun. Jumpa orang si Malungun. Jumpa udah jampas merimongan. Olai, oi. Dong dah anakku jon lai. Ai langa dong. Ai jado, ai langu motoh. Ai tu rihoma nana dong. Bu bayangin 3 suku dijumpainya enggak dapat. Nampak orang Mandailing. Udahlah enggak usah panjang kali lah nanti. Enggak enak sama Pak Irwan nanti. Naik dicari enggak dapat, enggak ketemu. Akhirnya rupanya Bu dia naik ke atas bukit. Dinampaknya lah Kanan naik atas bukit anaknya Bu. Namanya ayah dipanggil juga Kanan. Tumhari jane si melekete. Kira-kira begitu tuh, kira-kira itu. Kata Kanan, nehi, ane nang kene ae katanya. Cumanya campur juga India Jawa rupanya kan. Akhirnya Bu, singkat ceritakan tenggelam dan Nabi Nuh pun berlabuh dan itu peristiwanya di bulan Muharram. Ada lagi Ustaz? Ada Nabi Yunus. Saat beliau capek mengurusi umatnya. Kata Nabi Yunus, aku kalau kayak gini udahlah. Ceng aja aku dah. Nggak sanggup aku nengok umatku ini. Akhirnya dia berangkat. Begitu naik kapalnya Bu, mati. Ternyata diundi ini kayaknya ada yang penyebabnya nih. Siapa ini? Diundi. Nabi Yunus kalah. Akhirnya Nabi Yunus dibuangkan ke laut. Tapi dengan izin Allah, Nabi Yunus ditelan oleh ikan. Kata Allah, hai ikan, ya itu Nabi Yunus tenggelam, kau telan dia. Tapi kau telan aja, jangan kau kunyah. Kau kunyah kacau pula nanti. Akhirnya ditelan. Itulah dalam hadisnya 3 kegelapan Rasulullah Nabi Yunus itu dalam perut ikan 3 hari 3 malam sambil zikir. Itulah zikir yang sering kita baca. Apa kata Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada daya dan upaya yang bisa aku lakukan ya Rob, kecuali izinmu. Dan aku ini orang zolim. Bayangin Nabi Yunus menyadari dirinya dia orang zolim. Sambil zikir 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Bayangkan sambil zikir. Ikan tuh mulas. Mau cari apotek tengah laut nggak ada. Paksa dia ke pinggir. Begitu di pinggir muntahkannya. Hidup Nabi Yunus. Coba kalau kita. Wassalam. Bu, itu peristiwa di bulan Muharram. Maka peristiwa-peristiwa bulan Muharram itu Masya Allah dahsyat. Makanya hari ini sedikitlah kita ambil peristiwa itu. Apa? Merubahkan diri kita tahun baru ini untuk lebih baik ke depannya. Makanya ibu bapak, mestinya kita sibuk dengan adanya tahun baru ini. Sibuknya kita orang Islam, bukan tahun baru Masehi. Ini ku tengok orang tahun baru Masehi, Masya Allah, begitu malam 29, udah sibuk. Desember, orang udah sibuk, tanggal 29, 30 Desember tuh, ada anak-anak muda nyuci kereta, dikit, kilat-kilat. Kursinya pun dikit, biar licin. Iya kan? Alah, macam gak pernah tahu anak muda ya kan? Songop naik kereta keliling, waduh, ibu-ibu pun sibuk, beli trompet. Tiup sana, tiup sini. Capek tiup trompet. Bukan cuma dari atas bunyi. Dari bawah pun bunyi. Masuk angin jam 1 malam. Masya Allah. Padahal kita tahu. Kenapa orang beli trompet itu? Banyak penyakitnya. Beli trompet. Sebelum bunyi, diapain dulu Bu? Dicoba. Dites. Tet. Kurang bagus. Pasang lagi. Tet. Bagus. Dijual. Begitu dijual sama yang pembeli grosir, ini bagus nggak trompetnya Bang? Yo bagus lah. Tes kalau nggak percaya, tes. Tet, udah 2 muncung di situ. Jual. Oh bagus. Datang pembeli. Berapa Wak satu Wak? Oh yang ini 13.000, yang ini 10.000, yang 5.000 ada Wak? Yang 5.000 yang di bawah tuh. Itu aja lah Wak, 5.000 pun nggak apa-apa. Pegang, pet. Kurang bagus Wak. Taruh letak lagi. Coba lagi semuanya. Datang yang itu. Wah, yang 5.000 mana, Wah? Yang itu 5.000. Tiup. Bayangin, 5 muncung di situ. Itulah yang kita pakai. Makanya mulai dari situ jangan pernah mau, Bu. Kalau mau, jangan pakai trompet. Mercon tuh bakar sekalian di muncung kita tuh biar meledak sekalian.
Palak kali aku kadang. Waktu sholat pun kita kaget-kaget ibukinnya. Bu, yuk meriahkan. Lalu apa amalan yang bisa kita ambil di bulan Muharram? Pertama, hadis Rasulullah, kalau kita mau menghidupkan bulan-bulan Muharram tuh, perbanyak puasa sunnah. Ada puasa yang dianjurkan nanti tanggal 10, namanya puasa Asyura, 10 Muharram. Bisa diawali boleh, supaya tidak sama dengan orang Yahudi, awali dengan 9 atau dilanjutkan dengan 11. Dulu puasa Muharram itu, puasa Asyura itu ada lagi yang mewajibkan. Tapi karena itu bukan, karena datangnya ayat Al-Quran Al-Baqarah, puasa yang wajib itu adalah Ramadan, akhirnya nggak wajib. Makanya yuk amalkan puasa-puasa sunnah. Supaya apa? Amalan yang kita lakukan. Kita tidak tahu Bapak Ibu, kita besok mati nggak ada yang mau kita bawa. Paling tidak kalaupun Allah jemput, kita dalam keadaan berpuasa. Bu, orang kadang minta supaya matinya dalam keadaan baik. Boleh, tapi ada nggak kebaikan yang dilakukan? Ustadz, kenapa Bu? Doainlah aku Ustadz supaya aku nanti kalau mati boleh dalam keadaan berzikir. Oh, insyaallah. Ibu pernah zikir? Memang nggak pernah Ustadz. Cemana coba? Dibisikkan sama Bilalnya itu, La ilaha illallah. Nggak bisa Pak. Karena nggak pernah zikir. Dibisikkan lagi sama Bilalnya, La ilaha illallah di telinganya, supaya dia gampang menyebutkan. Tapi karena memang semasa hidupnya nggak pernah zikir. Tapi kalau karaoke jangan tanya apa. Dugem jangan tanya. Begitu dibisikkan la, dia pun la nggak bisa Pak. Mati, wassalam. Ada orang lagi mati payah kali, dibacakan talqin nggak juga, dibacakan yasin nggak juga, semua nggak. Ditunjukkan bala 6 lewat. Rupanya mendam batu aja kerjanya rupanya. Suruh ngaji nggak mau, tapi kalau mendam batu duluan, masya Allah. Bu, Pak, boleh. Yuk, makanya amalkan apa? Amalkan puasa sunnah. Yang kedua, amalan yang kita lakukan yang kedua di bulan Muharram apa? Perbanyak bersedekah, undang anak yatim. Kalau memang kita nggak sanggup, nih sekarang ada momen Pak, ini bagus banget nih. Apa itu? Musola yang mau kita bangun ini adalah tempat sarana kita untuk cepat masuk ke surganya Allah. Sedekahkan. Karena nggak ada yang mau kita bawa mati kecuali amal-amal ibadah yang pernah kita lakukan di dunia. Setiap kita masukkan sedekah ke musola kita ini, lalu dia diamalkan di dalam, ngalir terus. Apa kata Allah? Falahum ajrun ghairum mamnun. Diberikan pahala nggak pernah putus-putus. Kita udah mati tapi ngalir terus pahalanya. Pak, Bu, apa yang mau kita bawa mati coba? Ibu bapak pernah nggak nengok orang meninggal? Apa yang dibawa? Bawa harta. Rumahnya mewah dibawa. Mobilnya cantik dibawa. Biniknya cantik terbawa. Bini mau nggak tadi biniknya ikut masuk ke dalam? Pak, Bu, ini jujur ini. Kalaulah meninggal suami ibu, mau nggak ibu 3 hari lagi tidur sama dia? 2 hari aja lah kalau nggak. Nah, bayangin Pak, nggak mau orang itu Pak. Kan sakit kali perasaan kita itu Pak. Kita masih hidup, mereka udah nggak mau Pak. Nanti kalau kita, pokoknya kacau kali lah aku rasakan. Padahal maaf, memang betul nggak ada yang mau kita bawa. Makanya ibu mohon maaf, mumpung masih ada rezeki, rezeki inilah kita sedekahkan. Itulah nanti yang menemani kita nanti di alam kubur. Beneran. Makanya orang yang pelit, kenapa orang tua bilang dulu, oh, orang pelit kuburan sempit? Karena memang orang yang pelit itu tidak akan bisa memperluas kuburannya. Tapi orang yang rajin bersedekah, kuburannya terang benderang. Dan itu yang menemani kita nanti. Ini dimintain sama panitia, Masya Allah, pertanyaannya banyak. Assalamualaikum Bu, Waalaikumsalam. Kami dari remaja musola Bu, mau ngapain? Ini Bu mau ngutip biaya, untuk apa? Untuk peringatan Isra Mi'raj Bu. Di mana?
di musola Bu rencananya. Kapan? Malam minggu. Tapi belum masuk Muharram itu. Nggak apa-apa Bu, katanya Pak Ketua BKM dipercepat. Ada aja permintaan kalian. Banyak kali acara kalian gue tengok. Ya jadi mana Ibu jadi nyumbang nggak Bu? Ya sabarlah katanya. Setengah jam nanya, tapi nggak ngasih juga. Begitu dia bilang masuk ke dalam, nah 3.000. Udah nggak usah ditulis katanya. Siapa yang menulis itu coba? Kucekekkan aja sekalian Ibu itu, bedangkiknya Masya Allah. Tapi kalau soal harta numpuk, dapat duit beli cincin, dapat bonus beli cincin, dapat lagi uang beli cincin, 5 cincinnya sini. Asal jalan gini aja tangannya. Mau mana Kak? Ngaji di mana? Di sono. Begitu meninggal, datang lakinya malam diambili satu, dijual untuk modal. Nah, orang itu aja tahu Pak. Allahu Akbar. Ibu aja tahu. Jadi ngapa Ibu simpan-simpan? Kota impak lewat kok kayaknya pelitnya Masya Allah. Lewat. Aku perhatikan lewat aja tadi. Tapi mungkin nggak di sini, di rumah nanti. Makanya Ibu udah tahu lah kayak gitu. Tapi mohon maaf ya, kami yang laki-laki di sini, kami nggak seburuk yang Ibu pikirkan lah. Nggak usah Ibu pikirkan pun, udah kami pikirkan duluan itu. Masya Allah. Jadi jangan simpan semua, kita simpan. Semua kita simpan, terakhir kita mati nggak kita bawa kok Bu, beneran. Ada satu kawan saya cerita nih, dia cerita sih sebenarnya, tapi dia cerita anekdot. Biniknya ini sakit, ini cerita aja ya Bu. Lalu dibilangnya, oh Bang, iya, aku udah sakit-sakitan kayaknya ini Bang. Jadi nanti kalau aku mati Bang, kira-kira Abang kawin lagi enggak? Kata lakinya, jagalah mulut kau tuh, jangan tahap apa yang kau bilang-bilang. Udahlah, nggak boleh ngomong-ngomong kayak gitu. Enggak, aku nanya aja, seandainya. Tengok nantilah, tapi janganlah Bang, Bang kawin aja lah ya Bang. Ya kalau kau paksa nggak apa-apalah katanya. Jadi nanti kalau Abang nikah lagi lah umpamanya. Jadi Abang tinggal di rumah inilah ya Bang. Jadi di mana lagi Abang tinggal? Cuman inilah rumahnya yang Abang kontrak pun cuman inilah katanya. Oh, jadi nanti dia tinggal di rumah ini juga lah Bang. Ya jadi cemana? Namanya istri Abang juga. Jadi pakaian-pakaian aku Bang dipakai sama dia lah ya Bang. Kata lakinya, ya enggak lah, kenapa? Ya enggak muat, orang badan dia besar kok katanya. Berarti kan udah ada itu. Berarti kan udah ada. Enggak muat kan? Masya Allah. Maaf ya Bu, bercanda. Saya mau bilangin, jangan suka numpuk-numpuk harta itu kalau kita tidak mau bersedekah. Samakan dengan amal ibadah kita. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Nafkahkan sebagian harta rizki yang Allah titipkan kepadamu. Ini adalah sarana kita untuk masuk surganya Allah. Nah, saya lihat tadi programnya Pak Irwan. Ini mau dibuat dari 5 pilar. Masya Allah. Dari segi pendidikan dibikinnya untuk tempat mengaji. Dari segi ekonomi dibikinnya untuk koperasi. Dari segi sosial boleh siapa aja yang make. Dari segi apa lagi Pak Irwan? Kesehatan nanti dibuat untuk belajar jadi bidan. Masya Allah tuh. Mulia betul nih, musolahnya di atas tempat sholat. Ibu menyumbang 1 sak semen aja, bayangkan itu dipakai oleh orang terus. Nanti kita udah nggak ada lagi. Falahum ajrun ghairum mamnun, diberikan oleh Allah pahala yang nggak pernah putus-putus. Jangan pernah takut Bu. Tidak ada orang bersedekah itu miskin, nggak ada, nggak ada. Kalau ada orang bersedekah miskin, itulah pepatah orang kafir. Dulu kan kita kena pepatah Bu, orang hemat pangkal kaya. Kita dulu gitu ya Kang. Hemat pangkal kaya. Itu istilah orang kafir. Kenapa? Orang hemat pasti pelit. Makan ikan asin, rebus. Habis itu cuma dijilat-jilatkan, digantung lagi balik. La ilaha illallah. Bu, jangan tanya, itu pernah saya rasakan. Saya ini orang kampung, Bu. Saya pernah tinggal di kampung. Masya Allah, susah betul. Nonton pun kami dulu Bu, cuma sekali seminggu. Namanya gak ada listrik. Itu pun nonton akan Aneka Ria Safari. Malam minggu aja lah. Bar nonton kami kan piginya yang punya TV cuma 2. Mandor 1 sama Kerani 1.
Asal malam minggu datang, Assalamualaikum, ini ngopo, harap nonton Pak Mandor, baterainya entek katanya. Pulang, awak udah pulang baru dihidupkan sama dia. Memang pedangki kali Mandor tuh. Iya. Asal kami boleh nonton di pinggir pintu lah nonton. Apa kata filmnya kalau udah habis? Anda suka, semua suka, buatan. Nah, ini udah tua semua ini kayaknya. Mengalami nampaknya ini. Iya. Ngaji pun pakai alep-alep, betul nggak Bu? Alep date, alep bawa, ilep dopan u. Nah itu udah tua itu. Iya, orang tua tuh gitu. Anak-anak sekarang mana tahu kayak gitu tuh. Wow sin sabdu date, wasin date, salam date la mim dopanmu. Nah itu lebih tua lagi. Masya Allah. Ingat ya Bu ya. Tapi akhlaknya Masya Allah. Sedekah orang tua dulu nggak pernah pelit-pelit. Memang nggak ada uangnya, tapi Masya Allah sedekah tenaga, sedekah makanan. Ini kita duit banyak, na'udzubillah pelitnya, na'udzubillah min zalik. Ada pengemis datang, Assalamualaikum Bu, Assalamualaikum. Apa kata dia? Nggak ada orangnya katanya. Padahal dia di dalam. Bu janganlah berdangkik kali. Ya sedekahkanlah. Mestinya kita malu. Ada pembangunan masjid begini, nggak selesai kita malu. Bu, saya jujur, saya ketua pembangunan masjid di tempat saya itu. Program saya 1.000 per hari. Maka saya setuju Pak. 1.000 per hari itu sedikit. Tapi ternyata setelah seminggu 7.000 per minggu. Kadang orang itu nggak ngasih 7.000, ada yang 10, ada yang 20. Jadi Pak, ini beliau ini juga termasuk bendaharanya. Ternyata begitu kami buat program 1.000 per hari, dana kami itu yang dibutuhkan 2M. Alhamdulillah Pak. Nggak ada pernah kita letakkan kotak infak di pinggir jalan itu, nggak ada. Tapi kami 1.000 per hari. Cuma 300 kakak di situ yang Islamnya. Itu pun belum semua yang ngasih. Masya Allah. Tapi jadi Pak. Kita yakinkan aja. Pak Irwan, saya kasih semangat walaupun saya itu belum bisa nyumbang. Tapi bisa saya bantu nanti. Apa yang bisa saya carikan dana saya bantu. Karena apa? Saya cuma tahu Bu, nanti saat kita sudah meninggal, inilah yang mengalir terus. Ibu bapak pernah nggak dengar namanya MLM? Apa itu? Multi level marketing. Siapa yang paling enak di situ? Orang yang pertama masuk, betul nggak? Setiap ada cabangnya, downline-nya, upline-nya selalu dapat untung. Kita bisa lakukan itu dengan namanya MLA, multi level amal. Kita suka menyambut, ajak orang lain untuk bersedekah. Orang bersedekah kita dapat pahala, Pak. Orang beramal kita dapat pahala, Bu. Makanya ini MLA, multi level amal. Bisa lakukan. Satu sak semen itu 50.000, nggak berat. Nggak berat. Kalau kita kerjasama menyelesaikannya. Makanya amalan bulan Muharram ini yang kedua apa itu? Bersedekah, amalan sedekah. Yang ketiga, amalan yang terakhir yang bisa kita lakukan di bulan Muharram, apa itu? Dengan cara zikrullah, berbanyak mengingat zikir kepada Allah. Ustaz, zikir itu apa Ustaz? La ilaha illallah saja. Itu tasbih, itu tahlil namanya. Subhanallah, tasbih. Alhamdulillah, alhamdulillah, tahmid. Allahu Akbar, takbir. Jadi yang disebut dengan zikir itu mana Ustaz? Zikir itu artinya mengingat. Mengingat itu pekerjaan hati. Sambil diam boleh zikir. Lalu yang itu tadi saya sebutkan itu apa Ustaz? Itu namanya lafaz zikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Tapi janganlah pula buru-buru mau kencang aja. Terakhir salah yang dibacakan. Habis sholat, ila rabbi anta subhanallah, sebanlah yang dibaca. Subhanallah, subhanallah gimana kaimana bada walhamdulillah hamlah. Alhamdulillah rabbil alamin, Allahu akbar, nobar. Macam mana mau dapat hidayah yang dibaca sumlah, hamlah, lobar? Enggak usah banyak-banyak. Subhanallah jelas. Alhamdulillah jelas. Allahu akbar pas. Tahlil lagi kadang di wirid bapak-bapak tuh. Waduh, di kampung kami ada yang kejar-kejaran kadang.
Afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha 30 masuk gigi 2. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. 60 masuk gigi 3. La ilaha illallah. 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 80 masuk gigi 4. La. Macam mana coba dapat hidayah? Tapi kalau ibu-ibu jarang. Ibu-ibu itu konsekuen. Dia nggak pernah kencang standar. Iya kan Bu? Mana ada ibu-ibu ngebut gitu. Tapi ada aja kadang ulahnya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. Lah 3 ya kan Kak. La ilaha. Minggu depan Kakak masuk. Enggak, aku dulu. Ada arisan Kak. La ilaha illallah. Hari ini ada ustadznya. Ada katanya. Ada ustadznya. La ilaha. Ada model begitu. Ada yang dia bawa anak kecil, anaknya kan nggak bisa ditinggal. La ilaha illallah. Cari ribut. Nanti nggak dikasih jeda kau nanti. La ilaha illallah. Minum mau nak minum. Apa minum. La. Ada yang model begitu. Ada yang model dia memang husuk, mata pejam. Pokoknya husuk lah, bersandar pas dekat pintu dapur ahli bait itu. La ilaha illallah. Dia nggak tidur, zikir. Illallah, tapi di dapur didengairinya ahli bait itu mencari kerupuk, krepak. La ilaha, lontong kurasa ini. Illallah. La, aku lah lontong dah kenyang, bawa pulang aja lah. La ilaha illallah. Matanya pejam tapi telinganya ke dapur aja terus. Rupanya ketuang kuahnya merebus rupanya. La ilaha illallah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, zikrullah. Zikir mengingat Allah. Dimanapun berada, kapanpun berada, silahkan. Bu, zikir yang paling baik itu afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Yuk, banyakin. Amalkan hari Pak. Sambil jalan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Supaya apa? Supaya nanti kata Rasulullah dalam hadisnya, siapa yang menyebutkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia nanti masuk surga. Masya Allah. Nggak pala banyak amalan zikirnya. Fadhkuruni azkurkum. Siapa yang ingat selalu kepadaku, kata Allah, aku juga akan ingat kepadanya. Makanya Bapak Ibu, walaupun kondisi kita sekarang sedang memprihatinkan, tapi selalu ingat pada Allah. Kita kadang ingat Allah ini ada masa-masanya kadang. Kapan itu Ustaz? Waktu kadang kita sedang sakit, baru ingat Allah. Ya Allah, Allah. Makanya saya kadang kalau nengok orang sakit, panggilan Allah itu saya tahu. Kalau ada orang manggil sakit gigi, Allah, itu berarti giginya denyut. Tapi kalau ada giginya denyut, bengkak pula, Allah, Allahnya panjang. Tapi kalau udah giginya denyut, bengkak gusinya, ribut anak-anak, itu Allahnya Allahu Akbar gitu tuh. Masya Allah. Bu, ibu tengok tuh, waktu kita sakit, manggil Allah tuh. Kita waktu sakit ingat Allah. Makanya waktu sehat itu juga harus ingat Allah. Sehat itu mahal. Betul nggak Bu? Ibu kalau disuruh gantikan orang kena COVID, dibayar 1 juta mau nggak? 2 juta Bu? 3 juta lah. Inilah terakhir 5 juta. Betul ini 5 juta mau? Nah nanti kalau mau balik ya Bu. Begitu mahalnya kesehatan itu. Tapi kadang kita nggak mau menjaga kesehatan kita. Makanya yuk, mumpung Allah berikan. Kapan lagi kita ingat Allah? Waktu terdesak. Coba lihat Pak Irwan. Waktu kita umroh, naik pesawat. Mana ada orang jarang jikir-jikir di pesawat tuh. Ngobrol, cerita-cerita. Kakak udah berapa kali umroh Kak? Sekali. Aku alhamdulillah lah Kak. Ini yang ketiga lah ini, cerita-cerita. Nggak ada yang jikir. Tapi begitu turbulensi, persekian detik pesawat itu turun hampa udara, di situ zup, baru di situ kata Allahu Akbar, subhanallah, astagfirullah, Allah. Kakak berapa kali umroh? Banci mulut kau itu umroh pula kau atas. Allah, matilah ini, Allah. Ustaz sering kayak gini nih Ustaz, bisa mati kita Bu, mampus, la ilaha illallah. Kita kalau terdesak baru ingat Allah. Betul nggak Bu?
Ibu pergi ke Medan naik angkot, duduk di angkot. Angkotnya itu pelan jalan. Itu mana ada orang zikir. Tapi coba angkot kalau kejar-kejaran dengan angkot yang lain, ngebut. Itu baru pegang tiang semuanya. Allahu Akbar. Supir mampus kita per Allah. Allah, 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 Allah. Manggil Allahnya ngeri kali, Pak. Iya. Ustadz kok tahu? Aku pengalaman. Bu, tsunami 2004 di Aceh. Pagi-pagi gempa di situ manggil Allahnya, masya Allah. Semua teriak manggil Allah. 2006 gempa lagi, tsunami di Nias. Saya waktu itu tinggal di Helpet. Diisukan karena kan gempa kedua itu malam. Itu diisukan orang ketakutan, tsunami, tsunami, lari. Ada engkol kereta berangkat ke Brastagi karena kan sana bukit. Ada jembatan Berayan itu, Bu, jembatan Berayan penuh orang nungguin. Kenapa? Tsunami, tsunami gitu. Air laut udah sampai Belawan katanya. Dari dulu air laut di Belawan. Cuman waktu PAO berangkat aja sampai di Sembahe air laut Belawan. Ih, PAO kali kita. Balik. Kata kawannya, memang kau yang PAO kok katanya. Jadi kau ikut ya, sama kita PAO. La ilaha illallah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita kembalikan. Ternyata Muharram ini adalah momen yang terbaik. Makanya kita buat acara pun supaya niatnya baik. Kita bukan mau niatnya mau hanya sekedar buat acara seremonial, tapi merubah. Kalau selama ini Bapak Ibu masih malas ke masjid, ayolah ramaikan musola nih. Saya jujur sedih tadi pada dengar berapa orang Pak Irwan? Wah, ada Ustaz. Ada 3 orang. Lah ini. Musola. Ayo ramaikan. Ibu-ibu, ayo ajak bapak-bapaknya. Ibu harus peran aktif. Ibu jangan diam, ajak bapak-bapaknya ke masjid. Suami yang soleh itu yang mereka sholat di masjid. Lakiku sholat di rumah Ustaz, berarti dia suami solehah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ajan di masjid, ibu aktif. Bang, oh bang, udah ajan di musola bang. Jadi abang ke musola lah bang. Kasihan Pak Irwan itu, dia aja sendiri ajan, dia qomat, dia imam. Jadi udahlah bang, ayo bang ke masjid. Bu, tapi dia aja pelan-pelan ngomongnya. Abang mau pakai sarung apa biar kuambilkan? Mau cap mangga, cap kuini, cap bacang, cap dondong, gajah duduk, gajah berdiri, gajah jongkok pun ada bang. Abang kalau ke musola, ya Allah makin ganteng abang. Seneng kali aku dulu bang. Teringat dulu masa-masa muda aku dulu. Kau pun ada aja. Marilah, marilah, berangkat. Jangan direpetin. Ini kadang direpetin bang. Bang ada ajan bang, ajan. Masjid bang, masjid, masjid. Tobat bang, tobat. Kata lakinya, kau doa-doakan aku macam. Udah tua loh bang, udah tua. Nanti kalau abang mati siapa yang nyolatkan? Kau doakan aku mati macam. Aku bukan doakan abang mati bang. Tapi abang malu bang. Tidak udah lama tinggal di komplek ini. Ku tengok berapa kali lah bang ke musola. Malu kali aku tengok tua amat tuh rajin kali ke masjid. Kata lakinya, udah kau kawin aja sama amat itu. Bu, suami-suami ini bu, mohon maaf jujur, kita ini nggak suka dinasehati, tapi dikasih tahu boleh. Janganlah pula ibu nasihatin, memang nggak boleh. Jangan nanti ibu pulang dari sini habis ceramah, bang duduk dulu bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditempelengnya ibu. Tapi diingatkan, setuju bu ya? Kalau ibu ajak-ajaklah, tapi jangan suka nyuruh, ngajak itu bagus. Ayo, ayo nak, ke musola ayo nak, ayo ngaji nak. Ajak namanya, jangan ke masjid kalian, ke masjid, masjid. Kata bapaknya, betul kata mak kau tuh, ke masjid kalian. Bapak kau gak masjid, gak usah banyak kali cakap kau tuh, gak usah atur-atur ayah. Mama kau gak masjid, mama di rumah aja sholat. Mak. Kadang sholatnya pun bu, pas iklan. Pas sinetron, dia iklan, sholat. Mama nggak sholat mak, bentar lagi pas iklan. Betul iklan sholat ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Assalamualaikum, assalamualaikum. Udah main nak? Belum mak. Oh iya. Ntar mama baca Quran dulu lah ya. Nanti kalau main bilang ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anaknya teriak, main mak. Sadaqallahul azim. Mau ku cekekkan aja mak. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah. Ayo, setuju ya bu? Kita mulai bangun malam hari ini. Yuk ikhtiar. Yuk kita mulai azamkan di hati. Manfaatkan umur yang masih diberikan oleh Allah. Khairun nas, manusia yang paling baik kata Rasulullah, man tala umur wasa'a amaluhu. Mereka yang memanfaatkan umurnya untuk beramal, beribadah kepada Allah. Wa syarrun nas, tapi manusia yang paling buruk, man tala umur wasa'a amaluhu. Mereka yang menyia-nyiakan hidupnya.
Harta banyak, nggak ada sedekah. Umur berlebih, nggak ada ibadah. Anak banyak, tapi nggak ada yang bermanfaat. Ini ada anaknya 9, Allahu Akbar. Stres emaknya. Ada juga anak 2, Pak. 2 pun nggak jelas. 1 bandit, 1 bandot. Bandit asik nyolong aja, bandot ngawin anak orang aja. Masya Allah. Bagus anaknya 3. 1 jadi ketua BKM, 1 jadi ustadz, 1 jadi ulama. Kan enak. Masya Allah. Mak, mulai dari sini ayo kita berazam, ayo kita berniat untuk lebih baik ke depan. Muharram bukan hanya sekedar seremonial saja, tapi kita jadikan sebagai amal ibadah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 tadi amalan yang bisa kita lakukan. Perbanyak kita berpuasa sunnah. Kemudian perbanyak kita bersedekah. Yang ketiga, perbanyak kita berzikir mengingat Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat yang dapat saya sampaikan. Kepada Allah mohon ampun, kepada ibu-ibu dan bapak-bapak, khusus Pak Irwan, saya mohon maaf. Ini udah kelamaan saya ceramah nih. Ya, saya takut nanti ibu ceramah saya kita udah ceramah, ibu itu pun udah niat kita pun udah gak jelas lagi. Jadi ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.